Welcome to Review Crypto Indonesia. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang Cardano. Dan Cardano ini menurut kita sudah layak untuk dikoleksi dalam beberapa waktu ke depan. Ya, jadi kita akan ngomongin tentang apa sih Cardano ya. Cardano ini sebenarnya dia fork ya. Dia fork dari Ethereum ya, merupakan cloning dari Ethereum, tapi foundernya orang yang menjadi developer Ethereum juga, tetapi dia punya pemikiran sendiri, dia membuat koin kembali yang namanya Cardano. Nah, Cardano ini dibuat tahun 2017, mengambil nama dari seorang matematikawan, Gerolamo Cardano. Nah, jadi ini filosofinya cukup banyak ya si CEO ini untuk memasukkan proyek ini, proyek koin Cardano ini ke dunia kripto. Nah, kita lihat di sini. Cardano itu sistemnya open source ya, milik dengan Linux. Kalau teman-teman tahu adanya Windows ya, ada Windows, ada Linux. Nah, Windows itu biasa kan close ya, bukan open source, dan Linux itu open source, jadi bisa diakses semua orang dan itu gratis gitu. Jadi Cardano itu punya visi menjadi inovasi buat orang-orang yang punya inovasi yang ingin berkembang dengan cepat begitu. Nah, itulah visi dari Cardano. Nah, teman-teman boleh lihat di sini Cardano ini mulai dipakai di perusahaan-perusahaan ya, yang pertama ke agriculture, kemudian merambah ke finance, dan makin banyak lagi. Nah, jadi apa sih yang kira-kira yang produk apa sih Cardano untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa dipakai ya. Perusahaan-perusahaan ini bisa pakai Cardano buat apa gitu. Jadi mari kita lihat di sini ada bagian enterprise ya dari Cardano. Cardano dibuat untuk banyak hal ya, dan mencoba memecahkan masalah di banyak industri gitu. Nah, yang pertama dia ada edukasi dengan produknya adalah Prism ya, ini cukup unik ya. Kemudian ada retail untuk melihat produk ya yang mau balik ya. Kalau misalkan ada produk yang dibalikkan, nah itu bagaimana? Nah, mereka punya solusinya. Kemudian agriculture ya, dia men-tracking jalur dari tanamannya ya. Jadi hasil kebunnya, hasil ininya semua di track sampai mana. Jadi ini menjadi solusi mereka. Kemudian ada government ya, untuk melihat digital identity. Jadi ini agak mengerikan, tapi kalau mereka sudah punya teknologi seperti ini pasti banyak sekali pemerintah yang pengen menggunakan Cardano, karena bisa mendetek orang secara digital, mendetek masyarakat secara digital. Kemudian ada di finance ya, untuk KYC ya, teman-teman tahu ini KYC ini adalah kita harus verifikasi sehingga finansial kita lebih aman. Jadi mereka punya produk yang mengakomodir itu. Kemudian ada healthcare ya, kita lihat di sini healthcare untuk melihat medicine ya. Medicine apa sih? Medicine itu obat-obatannya. Dia mensortir obat-obatan yang benar dan yang palsu gitu. Nah, ini jadi dia range-nya cukup banyak ya. Banyak banget. Dan ini salah satu yang punya bisnis yang terdepan nih, Cardano ini. Nah, kemudian kita lihat ada news baru ya. Ini kita lihat ada di bulan April menghasilkan transaksi yang naik 8,5%. Ya, jadi walaupun terjadi penurunan harga dalam kripto ya secara besar-besaran, kita tahu Bitcoin turun dari 66.000 dan sekarang hampir setengahnya. Jadi itu semua turun, tetapi transaksi di Cardano itu naik ya secara bulanan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka kita tahu bahwa
Cardano ini kemungkinan memang banyak yang ikut, banyak yang pakai, sehingga dengan skala penggunaannya yang cukup tinggi, maka bisa dipastikan dia akan survive ya. Yang paling penting di crypto adalah dia akan survive untuk ke tahun-tahun depannya. Jangan sampai kamu beli naik sebentar, hilang, terus kamu nggak pernah TP, ya hilang uangnya. Tapi Cardano ini akan terus ada gitu. Dengan produk-produk dari bisnisnya, kita lihat bahwa kita sangat mengapresiasi dan melihat bahwa Cardano adalah salah satu yang wajib dimiliki. Bisa dibilang sebagai blue chipnya. Blue chip gitu, salah satunya. Nah, kemudian kita lihat kembali di sini dari Coin Globe ya, Crypto Daily. Di sini bahwa teman-teman ingin melihat blockchain yang memberikan transparansi dan skala yang lebih cepat, itu teman-teman harus punya 3 koin ini, yaitu Logarithmic Finance, Cardano, dan Polygon ya. Jadi ini diakui bahwa Cardano itu salah satu yang scalability-nya itu paling tinggi. Jadi kemampuan untuk mengembangkannya paling cepat gitu. Karena sistem Cardano itu open source ya. Kemudian saya melihat ada satu news yang menurut saya sangat baik untuk pengguna Cardano. Untuk holder Cardano ini sangat news yang sangat baik, walaupun teman-teman mungkin nggak tahu ya, tapi ini sangat bagus. Dirk Hohndel ini menjadi dia join Cardano Foundation sebagai Chief Open Source ya. Ya, teman-teman mungkin nggak tahu orang ini siapa gitu kan. Tapi dia adalah salah satu master dari open source. Dia sudah lama melintang di dunia web dan dia saat ini menjadi Chief Open Source Officer ya. Chief loh. Jadi ini dia sangat jago ya. Kalau kita lihat profilnya ini mungkin teman-teman nggak ngerti ya, tetapi dia adalah salah satu yang sangat berpengaruh di bagian open source karena dia sudah lama malah melintang di dunia ini. Dan ketika Cardano ingin membuat di sana, dia datang dan membantu. Itu tiba-tiba teman-teman ibarat kata teman-teman newbie terus mau berlayar ke laut, tiba-tiba ada seorang kapten angkatan laut yang udah puluhan tahun mau membantu Anda, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi Cardano ini sangat gila sekali. Ini si Hohndel ini, kalau kita periksa, kita lihat di sini, dia punya dia menjadi salah satu yang paling bagus ya, paling kuat, pengalamannya paling tinggi di bagian Linux itu adalah open source ya, open source teknologi. Nah, ini jadi dia sudah malah melintang di sini. Dia sudah menjadi VP di VMware sejak tahun 2016 dan dia sudah kerja di Intel, menjadi chief dari 2001 hingga 2016. Jadi ini sangat cepat ya, sangat banyak sekali pengalamannya. Ini menurut kita ini salah satu yang akan membuat Cardano naik dan tetap eksis sampai beberapa tahun mendatang ya. Paling penting di cryptocurrency adalah ketika dia berhasil untuk eksis, berhasil bertahan dari semua gempuran, dan Cardano memenuhi semua aspek itu dengan joinnya Dirk Hohndel ini. Nah, ini teman-teman lihat di sini, dia juga menjadi banyak advisor di Netki, di DX Consulting. Kemudian sekarang dia fokus menjadi Chief Open Source Officer dari Cardano. Nah, teman-teman mau ngecek boleh silakan cari saja ini di LinkedIn. Nah, mungkin teman-teman bisa tanya-tanya ke dia langsung ya. Nah, jadi menurut saya Cardano sangat worth it untuk di-buy. Ya, teman-teman lebih baik melakukan dollar cost averaging ya dibanding membeli langsung. Misalkan teman-teman punya 10 juta langsung beli sekarang.
Ya enggak juga. Mungkin bulan ini 1 juta, bulan depan 1 juta. Jadi di averaging ya, di averaging per bulannya. Begitu. Nah, oke teman-teman, yang terakhir adalah kita akan lihat bagaimana pergerakan ada USDT ini dari Binance ya. Kita lihat, jadi di sini dia membentuk pola ya, pola apa gitu kan. Nah, di sini dia membentuk pola penurunan. Nah, kemungkinan crypto winter datang itu benar-benar akan terjadi gitu ya. Kita lihat. Karena kita lihat di sini, ini adalah MA200 ya. Dan harga Cardano berhasil turun di bawah MA200. Nah, ini ada indikasi bahwa dia akan turun cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari ini, kalau kita lihat dari sini, kita belum menemukan pola apapun ya. Tapi yang pasti adalah dia ada tren turunnya, yaitu yang ini. Nah, dia ada tren turunnya. Jadi tren turunnya seperti ini. Nah, karena ada tren turunnya dan di sini seperti ada double top kecil, ya, kemungkinan masih akan lanjut turun gitu. Ya, saran titik dimana saya menyarankan untuk beli adalah di sini. Kita ambil yang namanya horizontal di sini. Kemudian di sini. Ini kita akan coba beli di area-area ini di 0,6, 0,3, 0,8, 0,7 ya, 0,7000 dan 0,4000. Itu akan coba beli di sini kalau berhasil sampai ke sana gitu kan. Nah, terakhir di sini, yang di sini, kemudian yang paling akhir ada di sini. Nah, tapi bagusnya bagaimana? Teman-teman boleh sistem menabung ya, menabung sebulan 1 juta, bagus juga gitu. Sebulan 1 juta, oke 1 juta, kemudian bulan depan 1 juta, bulan depannya lagi 1 juta dan seterusnya. Atau teman-teman langsung beli sekarang, tapi menurut saya akan turun. Jadi mending jangan beli sekarang kalau mau beli yang seperti itu. Kalau mau langsung beli semuanya. Nah, jadi untuk teman-teman clear, Cardano sangat-sangat bagus, punya bisnis dan punya produk ya, kelihatannya akan eksis ya, masih akan eksis untuk jauh-jauh hari, dan dia belum rilis NFT. Kemungkinan besar ini akan digodok juga oleh tim Cardano ke depannya. Kita melihat open source ya, NFT juga salah satu yang bidang yang open source ya, sehingga kemungkinan besar si The Hodl ini dipanggil untuk membantu Cardano membuat suatu NFT. Saya nggak tahu bagaimana, tetapi kemungkinan besar seperti itu. Oke, thanks for watching. See you for the next review.